Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Amar Muhammad Nasir dengan NIM 2303 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 bulan Juni 2025, harinya sangat cerah sekali, pukul 16.36. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Research Planning dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nice. Semoga kelihatan ya adik-adik. Eh, itu udah. Udah share screen cuy. Jangan like, jangan like, jangan like. Nah, melanjutkan dengan dari rekan saya yaitu Amalia Kamila. Saya akan melanjutkan mengenai tentang yang pertama itu ada konsep dan struktur penyimpanan data berbasis komputer. Di sini tuh ada 6 poin. Yang pertama ada entitas, atribut, field, record, file, dan database. Nah, jadi kalau dalam sistem komputer, data ini disimpan secara terstruktur agar mudah diakses dan dikelola. Yang pertama tuh caranya tuh bukan cara, ada poin pertama itu entitas. Entitas itu adalah objek nyata yang informasinya disimpan dalam sistem. Nah, contohnya bisa berupa karyawan, pelanggan, atau produk. Jadi tuh, kalau entitas tuh ada wujudnya. Kan kalau misalkan karyawan, pelanggan, atau produk tuh itu kan pasti kan ada wujudnya ya. Nah, itu termasuk ke dalam entitas. Yang kedua ada atribut. Nah, atribut ini ciri khas dari entitas tersebut. Jadi dalam entitas itu ada atribut. Misalnya itu entitas itu kan karyawan. Misalnya entitasnya karyawan. Nah, karyawan ini pasti punya atribut dong. Nah, atribut itu bisa seperti nama, NIK, jabatan, jenis kelamin, dan sebagainya. Lanjut ada field. Field itu kolom data terkecil dari satu tabel. Yang keempat itu ada record. Record itu kumpulan dari beberapa beberapa field. Jadi kalau misalkan nanti satu record itu kayak mewakili satu entitas secara lengkap gitu. Jadi entitas tadi kan ada atributnya juga. Nah, itu tuh termasuk bukan termasuk, itu masuknya ke dalam record juga. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima ada file. Nah, file itu tuh lebih besarnya lagi. Jadi, file itu di atasnya record. Jadi, file itu tuh isinya tuh ya record-record gitu. Yang record-record yang udah ya kita record. Lanjut yang terakhir ada database. Database itu tempat penyimpanan yang menyimpan berbagai file data yang saling berkaitan dan bisa diakses oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Kan kalau perusahaan kan pasti kan banyak bagiannya ya, bagian eh, marketing lah, bagian SDM dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa ngeakses database. Database itu isinya itu ada file, ada file-file yang lain. Satu file itu isinya record. Record itu bisa isinya field, bawahnya lagi atribut, bawahnya lagi nanti ada entitas. Jadi database itu tuh paling gedenya lah. Tuh. Selanjutnya di slide selanjutnya ada pengolahan data dan metode pemrosesan data. Nah, jadi kalau misalkan pengolahan data itu apa ada 4 aktivitas yang utama. Biasanya itu disingkatnya sama CRUD, entah itu dibacanya CRUD atau apalah itu. Tapi yang pertama itu ada creating atau membuat, yang kedua itu ada reading atau membaca, tiga updating atau memperbarui, yang keempat deleting atau menghapus. Nah, CRUD itu diambil dari kata depan yang keempat tadi. Nah, yang pertama itu ada create atau membuat. Create itu artinya menambahkan data baru ke sistem. Contohnya
Satu perusahaan ini menambahkan data karyawan baru ke dalam sistem penggajian. Kan kalau misalkan bulan sebelumnya kan karyawan baru kan belum dapat gajinya. Nah, bulan ini dia dapat gajinya. Jadi menambahkan data baru. Soalnya kan data yang bulan kemarin kan belum ada karena dia masih baru. Jadi masih baru ditambahkan pada bulan ini. Itu sebagai contoh saja. Yang kedua ada read, yaitu membaca. Artinya itu mengambil atau melihat data yang udah ada. Misalnya ngebaca data riwayat pembelian pelanggan. Yang ketiga itu ada update atau memperbarui. Ini tuh biasanya dilakuin kalau misalkan data lama itu perlu diubah. Contohnya kayak saldo akun bulan-bulan kemarin tuh belum ada kepenyesuaian gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dulu. Kalau misalkan udah ada penyesuaiannya pada bulan ini atau kapanpun, nanti itu kan pasti kan ada pengupdatean atau memperbarui data yang lama gitu kan dari transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi itu perlu dilakukan updating atau perbaharuan. Yang terakhir ada delete atau menghapus, yaitu menghapus data yang udah tidak dibutuhkan lagi, misalnya kayak menghapus vendor yang udah tidak bekerja sama atau eh, data-data terkait apa karyawan atau pekerja kita yang udah keluar gitu kan. Itu tuh perlu dihapus. Selanjutnya ada metode pemrosesan data. Pemrosesan data apa metode ini tuh ada dua, yaitu batch processing, yang kedua online real time processing. Nah, yang pertama batch processing yaitu data dikumpulin dulu dalam jumlah besar. Nah, lalu tuh diproses sekaligus pada waktu tertentu. Cocoknya itu buat data yang nggak perlu real time. Nah, yang kedua tuh ada online real time processing. Artinya itu data itu diproses langsung saat itu juga. Jadi nggak nunggu-nunggu dulu gitu. Kayak kalau batch processing kan ditunggu dulu, nunggu dulu. Kalau misalkan jumlahnya udah gede, udah besar, baru apa diproses. Kalau online real time itu enggak langsung. Kalau misalkan data ada, langsung diproses. Nah, biasanya itu jadinya hasilnya bisa langsung digunakan. Biasanya itu dipakai dalam sistem keuangan atau transaksi online. Next slide-nya ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, secara tradisional, sistem informasi akuntansi ini telah menjadi acuan sebagai sistem pemrosesan transaksi karena berfokus pada data keuangan dan transaksi akuntansi. Adapun manfaat dari ERP yaitu sebagai sistem yang terkoordinasi dengan baik menggunakan database terpusat untuk berbagai informasi di seluruh proses bisnis maupun mengkoordinasikan aktivitas. Nah, di sini tuh terpampang kalau misalkan keunggulan sistem ERP itu ada empat. Yang pertama itu mengintegrasikan semua aspek dalam operasi perusahaan. Nah, operasi perusahaan itu kan misalnya gini, sistem ERP mungkin apa, kalau misalkan perusahaan itu kan pasti kan ada apa ya, berbagai macam departemen gitu. Misalnya ada departemen keuangan, produksi, pemasaran, logistik, hingga SDM. Nah, misalkan contohnya gini, kalau misalkan tim penjualan mencatat pesanan, sistem ERP itu otomatis memberitahu tim gudang untuk menyiapkan barang dan bagian keuangan untuk menagih pembayaran. Semua proses ini terjadi secara otomatis tanpa perlu komunikasi melalui antar departemen. Terus manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan kolaborasi antar bagian, mengurangi duplikasi data dan kesalahan informasi. Yang kedua itu mengkoordinasikan dan mengolah data, proses bisnis dan sumber daya. Nah, ERP itu bisa menghubungi data, alur kerja, sama sumber daya seperti manusia, mesin, dan bahan baku. Jadi itu semua prosesnya itu bisa berjalan lancar dan terukur gitu. Yang ketiga ada memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal. Terus yang terakhir itu ada mengelola dan mengontrol aktivitas perusahaan. Nah, contohnya misalkan kalau misalkan ada yang keterlambatan produksi gitu.
sistem ERP ini bisa mengirim notifikasi dan menganalisa penyebabnya gitu. Jadi semua itu bisa terjadi secara otomatis kalau misalkan kita menggunakan sistem ERP ini. Lanjut, next slide-nya ada modul-modul dalam sistem ERP. Kenapa sih kalau misalkan dalam sistem ERP ini tuh kita tuh perlu modul-modul gitu? Karena di setiap departemennya punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan eh, setiap bagian perusahaan kan ada departemennya, kayak misalkan keuangan, SDM, produksi, penjualan, dan lain-lain. Nah, itu tuh kan pasti kan punya proses dan kebutuhan data yang berbeda-beda. Nah, jadi makanya diadakan modul-modul ini dalam sistem ERP. Nah, misalkan modul keuangan, fungsi utamanya itu sebagai apa ya? Bisa buat buku besar, piutang, utang, atau akun keuangan, atau laporan-laporan lainnya, laporan keuangan lainnya. Nah, lanjut di next slide-nya ada keuntungan tantangan implementasi ERP. Nah, di sini tuh ada berbagai keuntungan ERP. Kalau misalkan kita menggunakan ERP itu, jadi kita poin pertamanya itu ada integrasi data dan proses bisnis, peningkatan efisiensi operasional, standarisasi proses, pelaporan real time, pengukuran duplikasi data, koordinasi yang lebih baik. Nah, tantangannya itu ada juga yang pertama itu ada biaya implementasi yang tinggi, kompleksitas sistem, perubahan proses bisnis, pelatihan karyawan, resistensi organisasi, waktu implementasi yang panjang. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi, pemrosesan transaksi ini merupakan bagian penting dalam sistem informasi akuntansi karena itu semua berfungsi untuk mencatat dan mengelola data keuangan secara akurat. Nah, makanya itu sistem ERP ini ada gitu, hadir sebagai solusi dan memberikan keuntungan signifikan dalam mengintegrasikan berbagai aktivitas dan sistem bisnis. Tapi harus digarisbawahi juga kalau itu perlu komitmen manajemen yang kuat dan perencanaan yang matang untuk implementasi yang sukses. Nah, mantap, brother. Eh, mungkin harus diakhiri ya eh, pemaparan mengenai tinjauan tinjauan apa ya? Tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP yang sudah saya paparkan. Eh, saya Amar Muhammad Nasir dengan NIM 23031 mengundurkan diri. Akhirul kalam nasrul minallah fathul qarib. Wasyhadu mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.